Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wassari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memilih kita untuk bisa hadir ke majelis ilmu ini. Sungguh sangat banyak orang yang tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk menghadiri majelis ilmu. Kenapa kita harus bersyukur? Karena orang yang menghadiri pengajian itu menurut Nabi, dia sedang dimudahkan jalannya untuk menuju surganya Allah. Berarti Allah sekarang ini sedang memudahkan jalan kita untuk menuju surganya. Maka itu kita berusaha untuk terus istiqomah dan berdoa agar Allah menolong kita hingga kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di Quran surat ketiga ayat 133 yang saya baca pada pembuka tadi, sekarang saya baca artinya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi di ayat ini Allah menyuruh kita atau menantang kita agar kita ini menjadi yang terbaik, ya. Agar kita menjadi yang terbaik di antara saudara-saudara kita yang lain. Di antara orang-orang yang ngaji ini kita masa ayo berlomba-lomba siapa yang terbaik di antara kita. Itu disuruh Allah di Quran surat ketiga ayat 133. Berusaha menjadi yang nomor satu. Berusaha agar sukses dunia, lebih-lebih sukses akhirat. Sukses akhirat. Maka Allah menyuruh kita bersegera untuk mendapatkan itu. Berlomba-lomba. Semuanya mempunyai kesempatan yang sama. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkannya. Berlomba-lomba dalam hal apa? Untuk mendapatkan ampunan Allah, satu. Dan yang kedua, untuk mendapatkan surganya Allah, yang digambarkan oleh Allah seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Bagaimana caranya berlomba-lomba itu? Ada beberapa cara, barangkali pada kesempatan saat ini kita cuma sampaikan satu saja. Nanti di kesempatan yang akan datang kita sampaikan satu lagi dan seterusnya gitu ya. Caranya untuk kita bisa menjadi nomor satu, untuk bisa mendapatkan ampunan Allah, untuk bisa mendapatkan surganya Allah, maka yang pertama adalah keluarkan uang kita, ya. Kita tidak diperbolehkan oleh Allah untuk menjadi kikir atau bakhil atau medit, ya, atau medit. Kita keluarkan uang kita untuk apa? Untuk berinfak, bersedekah atau berzakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, dan berkurban serta berakikah, Dan kalau masih ada uangnya lagi, kita bisa gunakan untuk berhaji dan berumroh, ya. Kita untuk berhaji dan berumroh. Nah, untuk ini perintahnya di Quran surat ketiga ayat 134, ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu orang-orang yang menafkahkan atau menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Baik di waktu lapang maupun sempit. Nah ini, berinfakkan atau menafkahkan harta kita untuk apa? Untuk bersedekah, untuk berzakat, untuk berkurban,
untuk akikoh, untuk berhaji, untuk berumroh ya. Kita disuruh menafkahkan harta kita untuk itu ya. Baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Bisa dikembangkan baik di waktu muda maupun sudah waktunya tua. Baik waktu sehat maupun waktu sakit. Dan seterusnya dan seterusnya. Dalam kondisi apapun kita tidak boleh bakhil, tidak boleh kikir ya. Tidak boleh kikir. Sebagai contoh dari Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi kita itu bukanlah orang yang kikir, bukan orang yang bakhil. Bahkan Nabi itu sangat-sangat dermawan, ya. Sangat-sangat dermawan. Di dalam hadis riwayat Bukhari dari Uqbah bin Al-Haris radhiyallahu an, Uqbah ini bercerita bahwa suatu hari beliau ini, yaitu Uqbah, sholat menjadi makmumnya Nabi ya. Tentunya di Masjid Nabawi Madinah ya. Jadi Uqbah ini menjadi makmumnya Nabi untuk sholat asar. Setelah salam ya. Artinya apa? Setelah sholat itu berakhir, Nabi salam ke kanan kiri, lalu Nabi pergi meninggalkan para jemaah, melangkahi bahunya para jemaah itu masuk ke dalam rumahnya ya. Orang yang sudah pernah haji, sudah pernah umroh bisa membayangkan bahwa rumahnya Nabi itu dari Masjid Nabawi itu jadi satu. Jadi hanya berjalan kira-kira berapa meter itu sudah sampai ke rumahnya Nabi. Ya. Jadi Nabi masuk ke rumah, sebentar kemudian Nabi kembali lagi lalu zikir. Gitu. Setelah zikir, setelah doa, maka Nabi berbicara kepada sahabat, tahukah kalian wahai para sahabat, tadi saya meninggalkan kalian masuk rumah dengan bergegas karena apa? Karena saya teringat di dalam rumah itu ada sebuah emas yang kecil itu yang belum saya sedekahkan, yang masih ada di dalam rumah saya. Saya sangat khawatir kalau emas itu bisa menginap di tempat saya dan bisa menjadi penyebab saya menjadi lambat masuk surga. Luar biasa, Nabi yang sudah dijamin surga. Nabi itu adalah orang yang pertama yang masuk surga. Sebelum orang lain ada yang masuk surga, Nabi sudah masuk surga. Nabi Muhammad sudah masuk surga. Nah begitu saja, itu masih khawatir kalau masuk surganya akan terlambat. Padahal sudah pertama kali masuk surga. Kenapa? Karena punya emas sedikit ya, dikasih orang itu punya emas kecil, belum diberikan ke orang lain. Nabi resah dengan keadaan seperti itu. Coba bandingkan dengan kita. Apakah kita pernah resah? Ketika sholat kita teringat kalau kita punya uang misalnya di bank, lalu setelah sholat salam kita langsung bergegas ke ATM, langsung ngambil uang, langsung diberikan ke fakir miskin. Apakah kita pernah melakukan itu? Insya Allah belum pernah, ya, belum pernah. Jadi ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, paling tidak itu kita harus menyiapkan harta kita itu, menyiapkan 2,5% dari harta kita itu untuk berinfak, 2,5% untuk bersedekah, 2,5% untuk zakat, dan 2,5% untuk perjuangan. Gitu. Jadi kalau bisa itu 10% dari penghasilan kita itu kita manfaatkan untuk keperluan agamanya Allah. Minimal 2,5%, ya, minimal 2,5%. Kalau belum bisa 10%. Sebagai bandingan Abu Bakar itu 100%. Abu Bakar 100%. Kalau Umar bin Khattab itu 50%. 50%. Padahal mereka berdua, Abu Bakar dan Umar itu sudah pasti dijamin surga. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, untuk berinfak, untuk bersedekah ini agak sulit untuk kita laksanakan. Kenapa begitu? Karena di dalam Al-Quran Allah juga memberikan isyarat kepada kita bahwa kita itu makhluk yang kikir, ya, makhluk yang bakhil, ya. Memang kikir dan memang bakhil, ya. Coba kita lihat di Quran surat 17 ayat ke-100 bagian akhir, ya. Allah berfirman, wa kanal insanu qaturo. Artinya
Dan adalah manusia itu sangat kikir, sangat bakhil, sangat bakhil. Itu Allah yang beritahu kita bahwa Allah menciptakan kita itu memang punya sifat apa? Sifat kikir, sifat bakhil, sifat medit. Maka karena Allah sudah memberitahu itu, kita juga harus berusaha untuk menghilangkan sifat itu, ya. Sifat itu dengan cara apa? Berlatih sedikit demi sedikit untuk berinfak, bersedekah, berzakat sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Akhirnya ditingkatkan sehingga menjadi besar dan akhirnya ikhlas. Akhirnya ikhlas. Di samping kita sudah diciptakan Allah dalam kondisi seperti tadi itu bakhil dan kikir, ditambah lagi syaitan itu menggoda kita, ya, menggoda kita agar kita menjadi bakhil. Itu apa? Tambah lagi ya. Ini di Quran surat kedua ayat 268. Untungnya Allah memberitahu kita, ya, sehingga kita perlu waspada. Itulah pentingnya ngaji, ya, agar kita itu menjadi tahu. Di Quran surat kedua ayat 268 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyaitona ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Artinya syaitan menakut-nakuti kita dengan kemiskinan dan menyuruh kita untuk berbuat kikir. Maksudnya apa ini? Maksudnya kalau kita itu mau berinfak, kalau kita itu mau bersedekah, maka syaitan itu akan berbisik di hati kita, syaitan kan bilang, kamu jangan berinfak, ya. Sebentar lagi kamu akan bayar sekolahnya anaknya. Nanti kamu nggak punya uang. Nah, seperti itu misalnya. Juga apa? Misalnya apa? Nanti syaitan itu kalau kita mau bersedekah, syaitan akan berbisik dalam hati kita, jangan, ya. Nanti kamu miskin, gitu. Terus digoda, ya. Kita yang pertama tadi di Quran surat 17 ayat 100 bagian akhir sudah diberitahu Allah bahwa kita ini punya sifat bakhil, kikir, ditambah lagi digoda oleh syaitan bahwa apa? Kita akan ditakut-takuti untuk menjadi orang miskin. Sehingga apa? Kita menjadi sulit untuk apa? Untuk berinfak, untuk bersedekah. Tapi agar kita ini tidak menjadi bakhil, agar tidak menjadi miskin, maka saya sampaikan sebuah hadis agar bisa memotivasi kita, ya, untuk selalu berinfak, untuk selalu bersedekah, untuk selalu berzakat. Di hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya baca artinya, di setiap pagi atau subuh pasti datang dua malaikat kepada seorang hamba. Jadi maksudnya apa? Kalau subuh itu kita akan didatangi oleh dua malaikat, ya, masing-masing kita, saya, bapak, ibu, saudara-saudara, itu kalau subuh itu akan didatangi oleh dua malaikat, ya. Maka menurut Nabi salah satu dari malaikat itu berdoa. Doanya bagaimana? Allahumma a'ti mumfikon kholafan. Artinya, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Nah, ini jadi motivasi bagi kita untuk tidak bakhil, ya, untuk tidak kikir. Jadi kalau pagi itu kita berinfak, kita didoakan oleh salah satu malaikat tadi itu, yaitu apa? Agar yang kita infakkan itu diganti oleh Allah, diganti oleh Allah. Lalu malaikat yang satunya juga berdoa kepada Allah, Allahumma ab'ati mumsikan talafan. Artinya, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir. Jadi kalau pagi-pagi itu kita tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, kena doanya malaikat yang kedua. Disuruh apa? Hancurkan harta orang yang bakhil, orang yang kikir, tidak mau berinfak. Jadi silakan Bapak, Ibu, saudara-saudara dan juga saya pilih sendiri, apakah kita mau berinfak atau tidak. Kalau berinfak didoakan malaikat agar diganti oleh Allah, dan kalau tidak mau berinfak didoakan juga oleh malaikat agar dihancurkan harta kita. Maka logika kita
logika sehat kita pasti apa? Memilih berinfak. Toh akan diganti oleh Allah. Kalau Allah mengganti itu bisa apa? 2 kali lipat, bisa 7 kali lipat, bisa 10 kali lipat, bisa 100 kali lipat, bahkan bisa 700 kali lipat. Nah, oleh karena itu ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha untuk berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan Allah dan untuk mendapatkan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Caranya bagaimana? Salah satu saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu berinfak, bersedekah, atau zakat, atau berkurban, atau berakikah. Yang kedua, bagaimana usaha kita agar mendapatkan itu tadi? Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.